Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali berjumpa di program SMS atau Solusi Menuju Sehat, program yang memberikan inspirasi, edukasi, dan juga informasi seputar dunia kesehatan. Dan pemirsa, kali ini bersama saya Krisna Deitokau. Seperti biasa, selama 1 jam kita bersama akan mendengarkan sebuah pembahasan mengenai masalah kesehatan, yaitu kali ini topik yang kita angkat adalah hipertrofi adenoid, atau pemirsa lebih mengenal dengan amandel. Namun yang biasa kita kenal atau bisa kita rasakan, yaitu letaknya berada di belakang hidung, tepatnya di tenggorokan yang paling atas. Dan sebenarnya bagaimana hipertrofi adenoid ini memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, dan ternyata hipertrofi adenoid ini sendiri umumnya paling sering dialami oleh anak-anak, namun tidak menutup kemungkinan dialami oleh orang dewasa. Dan langsung saja pemirsa, kita akan mendengarkan bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita di studio, yaitu beliau saat ini adalah bekerja atau bertugas di Bidokes Polda Sulteng dan juga Ketua Komda PG PKT sudah hadir bersama kita. Pemirsa, kita sapa dulu. Halo AKBP Dr. Benyamin FL Sitio MSc SPTHTKL. Bapak, saya sebut ini Pak Ben ya, lebih kenalnya begitu. Selamat datang kembali di studio kesekian kalinya begitu Pak Ben. Sudah sering. Sudah sering ya. Bagaimana kabarnya Pak Ben? Sehat. Sehat ya. Dan terima kasih sudah hadir sekali lagi di studio kita, yaitu di Solusi Menuju Sehat. Pemirsa, di tengah-tengah obrolan kita nanti bersama dengan dokter atau Dr. Benz, nanti kita akan membuka layanan konsultasi secara langsung, yaitu di 0451 452 414. Pemirsa bisa langsung saja bertanya mengenai topik yang kita angkat pada hari ini, tentu saja pemirsa. Dan langsung saja begitu mengenai topik kita, Dr. Ben, adalah hipertrofi adenoid. Saya ternyata juga baru tahu begitu bahwa memang amandel ini macam-macam. Ya, memang saya tahu bahwa memang amandel ini yang pernah saya alami, pernah saya rasakan itu berada di tenggorokan dan itu tidak enak sekali. Dan memang saya sudah membaca bahwa memang ini letaknya berada di hidung, tepatnya di tenggorokan paling atas begitu. Kalau secara detail kita ingin mengetahui hipertrofi adenoid ini apa sebenarnya, Dr. Ben? Jadi hipertrofi adenoid itu kan sebenarnya pembesaran dari kelenjar limfe, bagian dari cincin Waldeyer namanya. Cincin Waldeyer itu kan semacam lingkaran. Di situ terdapat amandel-amandel yang ada pada rongga tenggorokan. Nah, kalau yang disebut awam amandel itu kan yang kelihatan di mulut. Iya, itu. Padahal masih ada teman yang lain. Berarti amandel ini memang banyak sekali ya kategorinya. Kelompoknya. Kelompoknya ya. Ya, ada 6. Ada 6 amandel yang berada di rongga tenggorokan kita. Mungkin kalau nanti kita lihat gambar, nanti saya tunjukkan yang mana itu. Langsung saja begitu mungkin ya. Iya. Kita akan melihat pemirsa dari layar kaca yang akan kami tampilkan begitu. Ternyata memang yang sudah disebutkan Dr. Ben bahwa memang amandel ini bermacam-macam kelompoknya. Iya, seperti ini. Kalau boleh saya berdiri ya? Silakan, ya dokter. Kalau yang dari atas kan namanya tonsil faringeal. Baik. Nama lainnya adenoid. Kemudian pas di saluran menghubungkan antara telinga dan tenggorokan itu namanya tonsil tubarius namanya, kiri kanan dia. Kemudian yang nampak di mulut itu yang biasa kita alami gitu yang ya. Ini dia, tonsil palatina. Oke, baik. Atau disebut juga sebagai tonsil saja. Nah, yang satu lagi pas di bawah lidah. Namanya, di bawah lidah sini ya? Ya, tonsil lingual. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri sana, itulah dia disebut sebagai cincin Waldeyer. Dari atas adenoid, tonsil tubarius, tonsil palatina, dan tonsil lingual atau tonsil lidah. Baik. Tapi yang sering menjadi masalah yang paling atas dan yang biru, tonsil adenoid ya, dan tonsil palatina. Itu yang sering membuat jadi masalah. Yang lainnya itu jarang sekali. Baik. Kalau hipertrofi adenoid atau kita sebut saja adenoid begitu, dokter ya, memang letaknya sudah dokter paling jelaskan atas. Paling atas. Ya. Apakah kita bisa lihat dokter secara kasat mata? Oh, tidak bisa, kecuali dengan pemeriksaan khusus. Oke. Iya, baik. sangat sulit ya. Tapi kalau di endoskopi mungkin atau di ronsen bisa kelihatan. Berarti tentu saja adenoid ini ada penyebabnya begitu, dokter? Paling banyak itu biasanya adalah alergi. Kemudian iritasi, kemudian faktor infeksi.
Baik. Alergi itu alergi yang seperti apa? Bisa alergi debu, bisa alergi ya macam-macam lah ya. Ini alergi dia. Kalau infeksinya sendiri, dokter? Infeksi bisa virus, bakteri, paling banyak. Baik. Kalau riwayat penyakit mungkin dari adenoid ditimbulkan, bisakah dibilang seperti itu? Bisa. Berarti memang artinya adenoid ini penyebabnya itu bermacam-macam. Macam-macam. Tapi yang paling sering itu alergi dan iritasi. Baik. Kalau dari usia, dokter, Usia. adenoid ini sendiri paling umumnya dialami oleh usia berapa? Biasanya mulai menyerang itu pada usia 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 6 tahun. tahun. Berarti memang rentan anak-anak. Iya. Karena kan itu kan usia-usia anak-anak mulai mengenal makanan-makanan dari luar. Baik. Iya, itu paling sering itu pada usia 3 sampai 6 tahun. Kenapa dia harus menyerang anak-anak di usia seperti itu, dokter? Karena gini, kalau kelenjar tonsil itu kan sebenarnya kan kalau sebelum anak umur 6 tahun itu sistem daya tahan tubuhnya dipegang 80% dipegang oleh amandel. Jadi ke 6 amandel ini Oke. 80% memegang sistem pertahanan tubuh pertama kalinya. Baik. Tapi setelah anak 6 tahun, sistem pertahanan tubuh itu berkurang di hanya 20%. Baik, kita mungkin Ya. bisa duduk begitu, dokter ya. Ya. Baik. Oke. Jadi selain itu apa lagi, dokter? Kenapa di usia-usia seperti itu memang hipertrofi adenoid ini menyerang anak-anak? Ya karena memang disitulah mulainya sistem imun itu berlaku. Berarti memang dari Iya. perkembangan anak-anak ini Kan ya. sistem imun itu berlaku umur 3 tahun. Mm-mm. Jadi di situ dia. Jadi mulai membesar, mulai akhirnya membuat gangguan pada usia-usia di atas 3 tahun. Baik. Kalau dari untuk usia dewasa, apakah memang bisa mengalami ini? Umumnya adenoid ini akan mengalami pengecilan setelah Iya. umur 14 tahun. Tapi ada juga yang berlanjut sampai umur dewasa. Oke, baik. Berarti memang tidak semua anak-anak akan mengalami adenoid Tidak ini. semuanya. Baik. Kalau usia dewasa selama ini, dokter, kalau pasien yang pernah dokter tangani, apakah ada usia dewasa yang pernah Saya ada? belum pernah, tapi pernah. kalau secara teorinya dari buku-buku yang kita baca, Iya. ada yang umur dewasa. Oke, berarti paling umum yang paling sering menyerang 3 itu di sampai 6 anak-anak tahun. ya. Baik, 3 sampai 6 tahun. Gejala-gejala, dokter. Kita ke gejala-gejala. Mungkin akan ada di sini? Ada. Ya, kita akan melihat di sini pemirsa gejala-gejala yang biasanya dialami karena hipertrofi adenoid ini menyerang. Ya, Ya. lanjut dulu. Terus. Ya, next kita lanjut. Nah, ini sebelum ini kita lihat Iya. dulu ya. Ini, Ini kan kalau kita endoskopi, ini adenoidnya membesar nih. ya, Membesar. Sehingga harusnya ini kan saluran nafasnya nih yang dari hidung. ya, Saluran nafas itu menjadi lebih sempit, baik. ya kan? Kalau kita lihat di ronsen, itu yang biru itulah sebenarnya saluran nafas. Iya. Tapi karena ada pembesaran dari adenoid, akhirnya kan yang hitam itu kan berkurang luasnya. Kalau dilihat dari ronsen ini, dokter, Yang adenoidnya yang di Ya, mana? yang ini adenoidnya. Oh, oke, baik. Nah ini kan saluran nafas ini dari Iya. hidung. Nah karena ini sudah mulai membesar, akhirnya saluran nafasnya mulai mengecil. Baik. Nah akhirnya anak itu akan mengkompensasinya dengan bernapas melalui mulut. Heeh. Cuman kan rawannya kalau bernapas melalui mulut ini kan cenderung mengakibatkan faringnya menjadi kering. Karena udaranya yang masuk itu menjadi lebih kering. Karena Iya. tidak sempat dilembabkan oleh hidung. Coba slide selanjutnya. Ini ada gejalanya nih. Iya. Boleh? Warna putih di situ, dokter ya? Ya, yang ini dia, ini adenoid. Oh, oke. Kalau yang di ronsennya kan yang ini. Apakah saat dia bernafas karena adanya adenoid ini pada anak tersebut seperti saat dia pilek atau bagaimana? Tidak, waktu dia tidur kelihatan Waktu dia dia. tidur. Waktu tidur dia akan mengorok dan mulutnya akan terbuka. Gejalanya salah satunya Mungkin mengorok. dia ngorok. Oke. Coba slide Kita selanjutnya. next, mungkin pemirsa akan melihat di sini. Ya. Slide selanjutnya akan menampilkan Ini dia. gejala ya. Ini mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di daerah mungkin supaya lebih tahu ya. Biasanya anak itu jarak alisnya melebar. Ya, Alisnya melebar jaraknya. karena Secara adenoid relatif. Ya. Kemudian dia akan sering membuka mulut. saat tidur. Waktu sehari-hari juga. Oke. Kemudian kita lihat gigi serinya akan mulai terdorong ke depan dan lebih jarang dia membuka mulut. Baik. Dan biasanya ini anak akan ngantukan di sekolah. Iya. Akan ngantuk karena di waktu malam hari dia akan sering terbangun karena sumbatan jalan nafasnya. Jadi Baik. sekolahnya akan dokter. sering terganggu. Nanti kita lihat gambarnya. Beginilah ciri-cirinya.
Oke, wah, secara fisik ternyata bisa Gampang dilihat, dikenali. gampang dikenali ya dari Ya. kondisi mulutnya, kondisi matanya juga Ya. memang terlihat seperti orang mengantuk. Ngantuk, ya. Rata-rata yang dokter Umumnya seperti pasien ini. yang dokter datang kepada dokter memang seperti ini pada Seperti ini. umumnya. Bisa kita curiga pertama itu dari gigi serinya yang terdorong ke depan dan ada jarak. Kita bilang maju ke depan begitu, Ya. tonggos. Protrusio kalau istilah kedokteran. Baik, baik. Ini adalah ini aslinya kalau gambar ya. manusia, tapi kalau sketsanya seperti ini. Iya, baik, baik. Kita akan next begitu dokter. Silakan, kita akan melihat next selanjutnya mengenai gejala dari hipertrofi adenoid ini sendiri. Slide-nya cuma sedikit sih. Iya. Oke. Iya. Kembali yang tadi lagi. Kembali yang tadi. Iya, baik. Jadi yang ditimbulkan tadi dari sketsa tersebut dan yang asli adalah memang adenoid ya. Ya. Dari apa namanya yang sudah tertulis di sini, yaitu paling atas di belakang hidung seperti Menyumbat itu. saluran napas dari hidung. Baik. Dengkurannya itu dokter, kalau saya boleh tahu, apakah setiap malam atau dia tidak selalu Setiap malam. Setiap Baik. dia tidur pasti mendengkur. Setiap malam pasti berdengkur. Dan biasanya akan disertai dengan terbangun. Baik. Bagaimana saya tahu kalau ini adenoid, yang ditimbulkan adenoid dengan mungkin penyakit-penyakit lainnya yang bisa menyebabkan dengkuran juga? Begini loh Mbak, kalau dengkuran pada anak itu kan sangat-sangat tidak lazim. Oke, baik. Tidak lazim dengkuran pada anak, kecuali memang ada sumbatan jalan nafas. Bisa karena amandelnya yang dari mulut tadi kelihatan, bisa juga karena adenoidnya. Baik, baik. Dan selama ini dokter juga dari pasien-pasien yang ada begitu dokter, memang umumnya mereka mendengkur ya dokter ya. Selain dari wajahnya langsung bisa kita tebak nih ini. Langsung adenoid gitu ya. Baik. Karena khas kan. Iya, iya. Kalau selain mendengkur dokter, apalagi gejalanya? Biasanya keluhan itu anak itu biasanya demam, biasanya nggak tentu. Kemudian ya sampai di suhu berapa begitu demamnya? Biasanya 38 biasanya. 38, ya. Biasanya kalau dokter anak mengkonsulkan ke kita karena mereka tidak menemukan sumber penyakitnya, biasanya kita akan cek dulu telinganya. Kalau kita lihat telinganya itu ada cairan, kita pasti menduga ini pasti adenoid ini. Makanya langsung kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Dan langsung saja kembali pemirsa, saya ingatkan pemirsa di rumah bisa menghubungi kami untuk bertanya atau berkonsultasi secara langsung dengan narasumber yaitu Dr. Benyamin mengenai hipertrofi adenoid di 0451452414. Kita langsung membukanya saja pemirsa, sembari juga kita akan mendengarkan pembahasan lebih lanjut mengenai apa saja dampak-dampak dari hipertrofi adenoid begitu. Dr. Ben, tentu saja ini sangat berbahaya begitu, apalagi anak-anak yang mengalami hipertrofi adenoid sendiri. Sejauh ini dokter, yang dokter lihat memang adenoid ini apakah dia hanya terlihat kecil sampai dia ke besar, itu menentukan bahaya dari adenoid yang dialami oleh anak-anak itu sendiri? Ya, jadi Mbak, kita lihat dulu kan berdasarkan pemeriksaan radiologi, itu grade-nya dibagi atas 4. Ada grade-nya? Ada grade 1, 2, 3, 4. Kalau grade 1 itu kecil dari 25%, menutupi saluran nafas. Besar dari pembengkakan ya, itu ya? menyumbat saluran nafas itu sebesar 25%. Baik, baik. 50% itu 25 sampai 50. Kalau sudah 75% itu grade 3, grade 4 itu sudah menutupi 100%. Tapi yang sering menjadi masalah ketika dia sudah menjadi grade 3 dan 4. Dan ini akan menjadi masalah ke seluruh organ. Baik dokter, kita akan melanjutkan. Ternyata ada yang terhubung dengan kita begitu Dokter Ben, langsung saja. Halo, Solusi Menuju Sehat. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Fitri di Kabonena. Ya, dengan Ibu Fitri di Kabonena. Silakan Ibu Fitri langsung mau bertanya kepada Dokter Ben. Ya, selamat sore dokter. Selamat sore Bu. Ini pembahasan yang sangat menarik menurut saya karena penyakit ini sangat sering kita jumpai. Bukan penyakit yang dibilang bukan penyakit yang langka begitu, tapi sering terjadi kepada anak-anak. Tapi pertanyaan saya ini dok, kalau ini amandel banyak sekali mitos-mitos yang ada di seputaran masyarakat. Seperti jangan terlalu banyak minum es. Kalau minum es nanti
suka amandel. Kalau amandel nanti bengkak, tidak bisa bertelan, nanti ini tertutup. Itu bagaimana, Dok? Terus tapi ini bukan hanya mitos menurut saya, tapi kayak anak saya juga sering waktu dia usia sekitar 6-7 tahun itu, ya sekitar 3-7 tahun, itu kalau dia sudah minum es, pasti dibilang itu lidah kecil di sana itu membengkak, jadi dia kayak meradang begitu, Dok. Jadi dia bisa demam. Tapi kalau dia minum es, kalau dia mau minum es, kami inikan dengan habis itu minum air hangat. Itu gimana, Dok? Apakah itu mitos atau memang itu benar terjadi adanya? Mungkin seperti itu saja, Dokter. Terima kasih. Selamat sore. Sore, Selamat sore, Bu. terima kasih Ibu Fitri di Kabonene. Langsung saja mau dijawab, Jadi Dokter. Iya. sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, Iya. kita jelaskan dulu tentang fungsi amandel. Iya, mungkin dilihat Nggak di ada, sini. langsung Nggak ada ada. sini ya. Baik. Fungsi amandel itu kita bagi atas 2 kelompok, di bawah 6 tahun dan di atas 6 tahun. Ketika anak itu di bawah 6 tahun, sistem pertahanan tubuhnya dikendalikan 80% oleh amandel. Setelah umur 6 tahun, sistem pertahanan tubuhnya itu hanya sebesar 20%. Tapi walaupun dia hanya 20%, tapi ini kan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena pada masa dia kanak-kanak, amandel ini sudah banyak mengalami peradangan-peradangan. Yang terbanyak itu adalah iritasi, Bu. Iritasi itu terlalu dingin, terlalu panas, terlalu kecut, terlalu asin. Jadi betul, kalau yang dingin itu cenderung membuat radang amandel, tapi itu pun karena iritasi. Dan ini memang yang terbanyak pada anak-anak di usia sekolah. Perlu digaris-bawahi juga bahwa peradangan amandel ini sudah terjadi sejak kita lahir. Sudah terjadi sejak kita lahir. Tetapi peradangan yang tersering adalah ketika anak-anak sudah mengalami usia sekolah, sudah mulai jajan, sudah mulai mengenal air es, sudah mengenal makanan-makanan siap saji. Kalau kita kembali ke anak-anaknya, infeksi yang rata-rata peradangan amandel itu rata-rata disebabkan oleh infeksi. Contohnya, ya anak-anak kan sering memasukkan bahan-bahan dari lantai masuk ke mulut. Itu kan tidak steril, yang barang-barang yang dari lantai dimasukkan ke mulut. Itu cenderung menyebabkan infeksi. Atau mohon maaf bagi ibu-ibu, sangat jarang kan kalau memberikan ASI kepada anaknya, membersihkan, maaf ini puting susunya, langsung ceprot langsung berikan tanpa disterilisasi dulu. Nah itu juga sangat cenderung menyebabkan infeksi. Atau ibu-ibu kalau memberikan susu formula kepada anaknya, dotnya itu kan hanya dikucek-kucek dengan dispenser. Kalau kita tahu kan dispenser itu suhunya nggak nyampe 100 derajat, itu pasti 90 derajat. Dan kuman-kuman itu tidak akan mati sampai yang ujung-ujung. Nah saran saya kalau orang pakai susu formula pakai dot, itu saya sarankan pakai dikukus ya, dicelup, dikukus, ditungkupkan ke dalamnya, direbus. Jangan cuma dikucek-kucek dengan suhu yang 90 derajat Celcius, itu kumannya tidak akan mati, apalagi di situ ada tersisa susu-susu sisa. Iya. Dan itu kan sangat media yang sangat umum ya, untuk sangat baik untuk tumbuhnya kuman. Makanya jadi kalau pada usia sekolah betul penyebab terbanyak itu adalah iritasi. Betul Ibu ya, betul. Jadi tidak salah ya. Tapi kalau di bawah usia sekolah biasanya karena infeksi. Begitu, Pak. Baik, kiranya dapat menjawab begitu yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ben. Pertanyaan dari Ibu Fitri di Kabonena. Tentu saja terima kasih sekali lagi Ibu Fitri telah menjawab. Pemirsa, kami masih membuka line telepon di 0451452414, yaitu tentang hipertrofi adenoid atau juga amandel, mengenai kondisi pembengkakan yang terjadi di sekitar tenggorokan kita dan juga di belakang hidung begitu, Dokter. Oke, Dokter, menarik begitu dari pertanyaan Ibu Fitri juga bahwa memang orang dewasa memang mengalami juga yang namanya amandel atau dokter tadi sampaikan ada tonsil ya, sebelah kiri dan kanan itu. Benarkah memang dokter sudah jelaskan bahwa rangsangan air dingin itu terhadap tonsil, iritasi itu yang menyebabkan dia sangat membengkak. Saat kita sudah mengalami amandel atau tonsil itu, dokter disarankan oleh orang-orang masyarakat adalah minum air hangat.
Bagaimana itu dokter? Benarkah seperti itu? Kalau air hangat sih bagus, cuma jangan terlalu panas, karena terlalu panas juga salah. Iya. Air hangat itu, maaf dokter, air hangat itu Suam-suam kuku betul. membuat amandel itu akan segera mereda atau seperti apa? Tidak. Kalau Tidak, proses meradang itu kan lambat untuk sembuhnya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi untuk mengobati amandel tonsil itu sendiri dengan Ya, kalau saran saya kalau umpamanya sudah mengalami radang tenggorokan, saya sarankan kumur-kumur dengan air garam. baik. Ya, air garam 3 kali sehari. Itu cara rumahan begitu ya dokter ya. Kalau memang sudah tidak tahan ya segera pergi ke dokter. Baik, dokter, kita kembali ke yang dijelaskan dokter adalah grade 1 sampai 4. Ternyata yang memang bahaya yang dokter katakan tadi adalah Grade 3 dan 4. Bagaimana yang dokter hadapi di pasien-pasien yang sudah mengalami hipertrofi adenoid di grade 3 dan 4 selama ini? Nah, kita menjelaskan dulu bahwa gejala yang disebabkan oleh hipertrofi adenoid ini kan mengenai seluruh organ di bidang THT, yang terutama pada telinga. Di telinga itu biasanya anak itu akan, pada yang ringan ini, anak itu biasanya akan istilah di sini agak pongo ya, agak kurang mendengar. Iya, Kenapa? pendengaran berkurang ya. Ya, kenapa? Karena di situ biasanya di telinga tengahnya itu akan terdapat cairan, sehingga proses dia mendapatkan informasi melalui suara itu akan semakin berkurang. Dan yang paling parah itu apabila sampai menyebabkan gendang telinga menjadi bocor atau berlubang. Istilah di sini ada cabiu. Iya. Ya, istilah di sini. Nah, kita meranjak lagi kepada sinus. Ini menariknya. Wah. Sangat jarang kan anak-anak itu menderita sinusitis. Ya. Sangat jarang. Tapi kalau kita sudah melihat anak itu mengalami sinusitis, kita pasti cenderung menduga, oh ini kemungkinan ini nih. Kemungkinan adenoid ini jadi apanya nih, pangkal balanya ini. Nah, kita cek biasanya benar. Selalu seperti itu. Ya, kalau anak-anak 6 tahun mendapatkan sinusitis itu kan sangat jarang. Itu biasanya si adenoid. Nah, masuk lagi kepada tenggorokan. Biasanya anak-anak akan sering mengalami nyeri tenggorok. Kenapa? Karena udara yang masuk ke tenggorokannya itu menjadi lebih kering. Kalau kita bernapas kan udara itu akan dilembabkan oleh hidung. Ya, kalau umpamanya terlalu lembab akan dicukupkan kelembapannya dengan hidung. Kalau kurang akan dilembabkan lagi. Tapi ini kan persoalannya udara yang masuk ke saluran napas itu kan murni udara yang dari luar. Akhirnya membuat tenggorokan itu menjadi cepat kering. Kalau radang tenggorokan ini sering terjadi, nah ini akan mengundang kuman-kuman lain untuk berpesta pora di tenggorokan kita. Oke. Nah, yang lebih parah lagi sebenarnya, kalau orang adenoid ini beberapa kasus ada yang meninggal mendadak. Meninggal Karena secara mendadak. Ya, karena selalu seperti itu. sumbatan jalan nafas biasa. Iya, karena memang pernapasan itu kan Ya. Oksigen yang kita Ya. terima. Itu yang paling penting. Yang kalau dari organ di luar sistem THT, ya kita sangat mengasihani otak kita. Nah, kalau anak itu sudah kekurangan oksigen, tentu pertumbuhan sel-sel otaknya dan perkembangan sel-sel otaknya akan terganggu. Biasanya anak-anak itu akan kepandaiannya akan di bawah rata-rata dari teman-teman sebayanya. Dan di samping itu juga karena memang anak-anak yang mengalami hipertrofi adenoid ini cenderung kan terbangun di waktu malam hari. Di waktu dia di sekolah biasanya dia akan sering ngantuk, jadi belajarnya juga akan terganggu. Tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Baik. Jadi itu adalah ya efek yang ditimbulkan begitu ya oleh hipertrofi adenoid. Pemirsa, silakan, kami masih membuka. Apakah sudah ada terhubung dengan kami saat ini? Silahkan. Baik pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai hipertrofi adenoid ini. Namun kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Dan pemirsa, kembali lagi di Solusi Menuju Sehat, masih dalam topik pembahasan hipertrofi adenoid dan masih juga dengan Dr. Benyamin. Langsung saja kembali pemirsa, kita akan bertanya, apakah pemirsa ya sudah ada yang bergabung dengan kita?
Belum ternyata, silakan pemirsa sekali lagi kami buka line telepon untuk konsultasi secara gratis dengan narasumber kita yaitu Dr. Benyamin, spesialis telinga, hati dan juga tenggorokan. Dan pemirsa bertanya mengenai peradangan yang ada di sekitar tenggorokan yaitu kita kenal dengan amandel. Dan dokter, dari gejala-gejala tersebut yang sudah dokter sampaikan juga kepada kita, memang tingkat yang paling bahaya adalah tiba-tiba meninggal kayak begitu. Dokter, selama ini pasien yang tiba-tiba meninggal itu berapa persen dokter hadapi selama ini? Kalau dari textbook ya tidak disebutkan, tapi saya sendiri pernah melakukan keterpaksaan tindakan darurat pada anak yang mengalami hipertrofi adenoid di Yogyakarta waktu itu. Ya, memang pernah ya, tiba-tiba anaknya menjadi biru. Tiba-tiba membiru? Iya, istilahnya kita apnu, istilah kedokterannya. Sebelumnya gejala dari anak ini seperti yang sudah sudah facies adenoid. Iya, ya. Sudah facies adenoid, sudah kita ini facies adenoid. Besok mau kita rencanakan operasi, malamnya dia apnu, biasanya biru. Membiru, iya. Dan tiba-tiba dia langsung udah hampir meninggal. mati, Iya. langsung kita lakukan tindakan. Baik. Dan tentu saja kita itu ingin tahu begitu dokter. Kita sudah pahami yang dari dokter jelaskan bahwa memang gejala-gejala sudah disampaikan oleh dokter pemirsa dan juga dampaknya. Ternyata yang paling parah adalah bisa menyebabkan kematian oleh hipertrofi adenoid ini sendiri. Saya adalah seorang orang tua begitu dokter. Misalnya pemirsa di rumah juga ini yang menyaksikan adalah sebagian besar orang tua yang memang anaknya juga berada di usia 3 sampai dengan 6 tahun dan juga anak tersebut pernah mengalami atau saat ini mengalami hipertrofi adenoid. Apakah yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Kalau sudah mengalami hipertrofi adenoid, mau tidak mau, suka tidak suka harus segera dilakukan pembedahan. Baik. Jadi adenoidnya dihilangkan, ya karena lebih besar bahayanya dibiarkan daripada manfaatnya. Untuk pencegahannya sendiri kalau untuk di rumah dokter? Kalau saya sarankan untuk anak-anak kita itu yang makan yang biasa-biasa saja, jangan terlalu dingin, jangan terlalu manis, jangan terlalu asam, jangan terlalu kecut. Gitu Makanan-makanan yang dipantang dari hipertrofi adenoid ini kalau dari dokter sendiri selama ini melihat? Biasanya yang tadi itu yang saya sebutkan itu, terlalu dingin salah kan, terlalu panas salah juga. Makanan berminyak begitu dokter, bagaimana? Tidak. Yang penting pengaruhnya yang iritasi ini, ya. Iya. Panas, dingin, kecut, asam, manis gitu. Rasa-rasa yang seperti itu ya, yang harus dikurangi mulai dari sekarang. Berarti artinya memang makan makanan yang senormalnya saja, tidak juga berlebihan seperti itu. Saya menyarankan kalau makanan itu disiapkan dalam posisi hangat. Hangat ya? Iya. Semua jenis makanan adalah hangat. Jangan dingin. Baik, tentunya pemirsa di rumah menjadi atensi begitu untuk memberikan makanan yang konteksnya adalah hangat. Yang sudah dijelaskan, disampaikan oleh dokter sendiri bahwa memang ini dapat mencegah yang namanya hipertrofi adenoid. Seperti berarti tidak terlalu panas juga dokter ya? Panas. Tidak juga terlalu dingin sekali. Baik, dan pemirsa tentu saja mungkin di rumah juga pemirsa dokter ada pasien yang sudah selesai mengalami dilakukan operasi begitu. Setelah itu apa yang harus dilakukan oleh pasien yang sudah dioperasi ini? Kalau ya sebelum menjawab itu saya jelaskan dulu. Iya, baik. Silakan. Jadi dokter. kan dokter itu melakukan operasi amandel itu kan ada 2 indikasinya, absolut dan relatif. Absolut seperti absolut apa? Itu mau tidak mau, suka tidak suka. Salah satunya yang tadi itu hipertrofi adenoid itu mau tidak mau, suka langsung tidak suka dikeluarkan. harus dia. Iya. Kalau yang relatifnya nanti kita bicarakan lain kali. Ya. Baik. Nah, resiko setelah mengalami operasi amandel ini sebenarnya resikonya kalau sudah diselesai operasi ya tidak ada, malah lebih bagus. Kenapa? Kalau amandel sudah mengalami hipertrofi, termasuk amandel yang kelihatan di mulut ya. Kalau sudah mengalami hipertrofi, itu kan fungsinya sisanya punya 10%, gak ada gunanya. Lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Bahayanya yang mana? Bahayanya itu adalah dia menjadi tempat sarangnya kuman. Kita tahu kan kuman yang paling ditakuti kalau bersarang di amandel itu kan kumannya Streptococcus beta hemolyticus grup A. Kuman ini dapat mengakibatkan gagal ginjal dan gagal jantung di kemudian hari. Dan ini kan kita tidak sadar di situ, ya. Malah menganggap biasanya radang tenggorokan itu menjadi hal yang biasa. Padahal
radang tenggorokan itu sering menjadi hal yang luar biasa. Nah, ya, ciri-cirinya saya kasih tahu dulu ini. Iya. Ya, kalau radang tenggorokannya itu demamnya tanggung-tanggung, batuknya hampir tidak ada, nah itu adalah radang tenggorokan yang luar biasa. Karena resikonya itu bahaya, bisa menyebabkan gagal ginjal nanti di kemudian hari. Ya kan? Berarti artinya dokter tidak ada dampak yang kita rasakan? Iya, tidak ada batuk, tidak ada, Batuk hanya tidak ada. demam-demam saja. Tapi tenggorokannya merah. Oh, dia lebih umumnya ke demam. Demamnya begitu ya? tanggung, paling suhunya 37,8. Berarti ini lebih berbahaya, Lebih berbahaya daripada batuk yang batuk, flu yang ya, menyebabkan flu juga. batuk, Oke, baik. pinggangnya mau patah, tulang-tulangnya mau copot, itu lebih santai kita menghadapinya daripada yang Hanya demam ini. demamnya tanggung, batuknya tidak ada, nyeri tenggorok tidak ada, itu lebih takut dengan itu. Tapi kan kita masyarakat kan sangat sulit. Nah, kembali ke yang tadi itu ya, yang ceritanya risikonya setelah dioperasi. Ya, Iya. risikonya saya kira tidak ada. Ya, karena lebih besar, lebih baik kita angkat organ-organ yang cenderung menjadi sarangnya kuman. Kalau sarangnya kumannya sudah dibuang kan kita lebih hidup lebih sehat. Baik. Jadi dokter itu akan memberikan solusi yang paling terbaik, dan jangan salah, dokter THT paling takut mengoperasi amandel. Paling takut. Kenapa? Sudah bermain di jalan napas, ya kan? Perdarahannya lebih ngeri lagi. Ya, jadi bukan kesenangan dokter THT untuk melakukan operasi amandel. Dokter THT akan melakukan operasi amandel itu pun kalau sudah sangat-sangat terpaksa, tidak ada pilihan lain. Absolut itu Ya, dokter absolut. ya. Ya. Baik. Tapi misalnya dokter, pertanyaan yang ada sekarang, apakah setelah operasi adenoid ini bisa kembali timbul? Tidak bisa, sudah hilang. Sudah hilang. Sudah hilang. Kalau sudah dibuang ya sudah selesai. Tidak akan Tidak timbul akan lagi timbul di lagi. tenggorokan kita, begitu dokter ya. Sudah hilang. Baik, baik. Itu kan cuma dikikis-kikis ya. Hmm. Kikis-kikis sampai dia mengecil sekali baru. Baik, baik, baik. Wah, ternyata memang sebegitu berbahayanya ya pemirsa, ternyata hipertrofi adenoid, dan jika sudah pada tahap grade 4 yang Ya, grade 3, sudah, grade 4. grade 3, grade 4 yang sudah disampaikan oleh dokter Ben tadi. Dan kembali dokter kita ke pencegahannya seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan dokter tadi adalah dari segi makanan, bahwa tidak boleh makan yang terlalu panas juga, Ya, terlalu tidak dingin, boleh terlalu dingin juga, terlalu di tengah-tengah, terlalu asam, dia segala rasa sedang-sedang saja. sedang saja seperti itu. Jadi ini memang menjadi perhatian dari pemirsa untuk memberikan makanan yang secukupnya, dan juga dengan tingkatan dari rasa yang ada, atau tingkatan panas pemirsa, dan juga atau tingkatan dinginnya itu diukur seperti itu dokter ya. Dan dokter selama ini setelah operasi begitu menyarankan kepada orang tua anak ini disarankan untuk makan apa begitu dokter sebaiknya setelah Kalau operasi? kita pasca operasi itu biasanya makanan yang lunak-lunak biasanya. Tapi kalau sudah keluar dari rumah sakit ya makanan biasa aja. Yang Biasa bergizi. ya. Cuman saya hanya di luar pertanyaan ini, Iya. pesan. Kan tadi saya berikan gambar anak yang menderita hipertrofi adenoid. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengenal ciri-cirinya, dan kalau umpamanya ada di anaknya segera datang berobat ke THT sebelum terlambat. Iya, itu adalah himbauan yang penting sekali untuk kita perhatikan pemirsa ya, sebelum adanya sesuatu yang lebih serius lagi harus segera diperiksa di dokter THT. Dan dokter, dan tentunya kalau misalnya di sini adalah pemirsa yang anaknya sudah mengalami adenoid seperti itu, baik dia sudah di saat ini adalah grade 1 atau grade 2 dan akan ke grade 3 begitu. Saya membiarkan ini terlalu lama, dan memang tidak ada gejala yang ditimbulkan oleh anak-anak yang dialami oleh para anak dari orang tua ataupun pemirsa begitu dokter. Bagaimana dokter kalau saya membiarkan ini berlama-lama, adenoid ini berlama-lama, apakah nanti hanya tunggu dia grade 3 saja untuk saya datang untuk ke dokter THT? Sebab tadi dokter sudah katakan bahwa 1 dan 2 ini tidak ada gejalanya seperti itu. Jadi gini Mbak, kalau dia sudah grade 3, grade 4 itu kan baru dilakukan operasi. Kalau masih grade 1 kita 2, ya biasanya pasiennya keluar ibunya atau bapaknya kita edukasi supaya
memberikan makanan-makanan sehat lah. Ya, yang misalnya jangan terlalu panas, terlalu dingin gitu. Yang kedua, kita sarankan penyakit dasarnya ada nggak yang lain kita periksa, dan itu biasanya berteman dengan alergi biasanya. Adenoid ini dengan alergi ya, ini berteman sekali, Iya. ya baik. Karena dia kan rangsangan imunitas kan. Iya, seperti alergi ya dari debu begitu dokter katakan tadi ya. Dan misalnya dokter seorang pasien ini ternyata sudah berada di grade 3. 3 dan 4 ya. gitu dokter katakan ya, 3 dan 4. Oh baik, pemirsa ada yang ternyata dokter ada yang terhubung dengan kita kembali untuk bertanya ya, solusi menuju sehat dengan siapa di mana? Saya kembali lagi Ibu Fitri di Kabonena. Ibu Fitri kembali, silakan Ibu Fitri, ada yang ditanyakan. Iya, menarik sekali ini perbincangan kita. Tapi yang saya mau tanyakan ini pertama sebenarnya fungsi dari lidah kecil itu apa sebenarnya, Dok? Terus ketika itu dioperasi terus diangkat, apakah itu punya dampak ke tubuh? Misalnya karena informasi yang berkembang di masyarakat, kalau kita sudah dioperasi amandel, sudah diangkat, daya tahan tubuh kita itu lemah. Jadi kita sering lemas, sering sakit begitu. Apakah ada dampak di tubuh kita ketika operasi amandel itu dilakukan atau pengangkatan amandel itu dilakukan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, saya koreksi dulu Bu Fitri ya. Tadi kan Ibu Fitri menyebutkan anak lidah ya. Sebenarnya bukan anak lidah, Bu. Nah, adenoid ini kan berada tepat di belakang hidung. Ya kan? Seperti saya sampaikan tadi, kalau amandel itu sudah mengalami hipertrofi, itu pasti sudah menjadi jaringan parut semuanya. Jaringan parut itu berarti kan fungsinya tidak ada lagi. Malah jaringan parut ini menjadi tempat tumbuhnya kuman, lebih berbahaya. Nah, apalagi kalau sudah sampai menyumbat saluran nafas. Nah, kalau umpamanya sudah dibuang ya kan untuk fungsi tubuh kan sebenarnya kan tidak ada menjadi masalah lagi kan. Sudah tidak ada lagi gangguan pernapasan, sudah tidak ada lagi tempat tumbuhnya kuman. Itu jawaban saya. Kalau akibatnya terhadap tubuh, saya kira tidak ada, Bu. Ya, seperti yang sudah saya tanyakan tadi malah ya. lebih bagus itu dibuang kalau memang sudah mengalami hipertrofi. Malah kalau orang sudah mengalami hipertrofi ini cenderung lebih sering sakit daripada sesudah dioperasi. Jadi persepsi masyarakat itu mungkin harus diluruskan bahwa alangkah lebih baik kalau adenoidnya ini dibuang kalau sudah menjadi masalah. Baik. Ya. Baik dokter, ada satu hal juga yang menarik begitu tadi dari pembahasannya dokter, bahwa memang amandel ini ada 6 kategori begitu ya. 6 biji, 6 buah dia. 6 buah di situ ya. Dan memang tempatnya itu memang masing-masing yang sering menjadi masalah itu yang adenoid dan tonsil palatina yang nampak di mulut. Nampak di mulut. Nah, saya ingin bertanya begitu dokter, yang untuk nampak di mulut. Ya, yang biasanya kita alami, orang dewasa pun juga sering mengalami ini, apalagi persepsi masyarakat karena sering minum minuman yang dingin sekali. Apakah amandel atau tonsil ini tubal tonsil, yang biru ya dokter ya? Ya, tonsil ini sendiri yang berada di kiri kanan kita ini dokter, itu apakah kasus-kasus ini bisa sering dioperasi? Ada kasus ini dioperasi pada tingkat keparahannya atau ini bisa diobati? Kalau misalnya kan amandel yang tonsil palatina ya? Iya. Tonsil palatina itu ada yang membesar, kemudian setelah peradangannya hilang dia akan mengecil kembali. Ada yang setelah membesar tidak kembali kepada yang kecil. Jadi yang mana dulu? Membesar terus. Iya. Dan ada juga yang biasanya ini kan ada ini. Ini ada kan rongga ini dalam ini. Nah, ini sering tempat bernanah ini. Iya, yang warna putih itu dokter. Di dalam ini bernanah dia. Iya. Nah, itu kan jadi lebih bahaya itu. Kalau sampai timbul abses istilahnya kita itu berbahaya. Bisa, namanya abses ya? Iya, nanah. Bisa masuk ke saluran nafas juga. Dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian. Jadi itu karena tadi ya amandelnya sudah menjadi sarangnya kuman. Baik. Iya.
Dan jika sudah pada kondisi parah seperti itu dokter yang tidak kembali lagi mengecil, Ya apakah kan itu sudah menyumbat jalan nafas. iya di tonsil kiri kanan ini? Iya, kan ini nanti sampai ke sini dia ketemunya. Iya. Jadi dia makan pun sulit, nafas pun sulit. Adalah dengan mengobatinya ini dengan tindakan operasi. Operasi. Pasti selalu operasi. Pasti operasi. Baik. Kalau sudah membesar begini, kan dia pasti ngorok. Oke. Wah, sangat bahaya juga ya dokter ya. Satu saluran napas dari hidung, satu saluran napas melalui mulut. Iya. Dan kalau dia jatuh ke belakang kan nyumbat. Baik. Dokter selama ini untuk presentasi pasien yang dioperasi karena tonsil ini dokter, banyak daripada adenoid atau adenoid yang lebih banyak? Adenoid jarang sekali. Adenoid jarang? Jarang, ya kan? Karena mungkin pengetahuan masyarakat mungkin masih belum tahu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan setelah saya jelaskan yang tadi itu gambarnya kan mengeceknya kan tahu saja ini facies adenoid nih. Amandelnya tepat Ya. berada di belakang hidung Ya. atau di tenggorokan paling atas. Iya. Dan amandel ini kalau urutan pertamanya paling sering dioperasikan tonsil palatina. Tetapi kan saya ingatkan lega, dokter THT itu paling takut operasi amandel ini. Baik. Lebih bagus dia operasi telinga 10 daripada operasi amandel 1. Paling takut. Baik dokter, karena memang ini sangat berdekatan dengan jalan nafas, begitu yang dokter sampaikan tadi. Ya, dan ini adalah letak dari palatin tonsil begitu. Kalau lingual tonsil ini dokter, Di bawah lidah. Di bawah lidah, Ya. itu biasanya kita mengalami Sangat, penyakit apa? Hampir tidak ada. Jarang begitu. Jarang. Tapi kalau dokter pernah punya pasien yang Ada satu, Iya? seumur hidup baru satu saya temukan itu. Apa yang dirasakan oleh pasien tersebut dokter? Biasanya agak ngorok-ngorok sedikit. Oh sama, jadi Ya. setiap amandel ini menyebabkan Ya, karena yang kan Dengkuran. semuanya jalan nafas. ya. Kecuali yang tonsil tubarius itu. Yang nomor 2, yang ini. Baik. Ya. Dari seluruh kelompok dari Amandel. tonsil amandel ini, Iya. mana yang paling berbahaya, dokter? Yang paling berbahaya itu yang si tonsil adenoid dan si palatina. Baik. Jadi selama ini dokter dengan pasien-pasien yang datang dengan keluhan-keluhan yaitu ya amandel yang berada di kiri kanan, tonsil dan juga adenoid ini sendiri. Baik pemirsa, sudah adakah yang bergabung bersama kami? Baik pemirsa, dan ternyata perbincangan kita sebenarnya tidak cukup begitu dokter ya selama 1 jam. Namun pemirsa, kita sudah pada kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan begitu dokter, dan apa kesimpulan dari pembahasan kita ini dokter? Silahkan. Jadi pembesaran adenoid ini sangat sering terlupakan dan dianggap tidak ada sama masyarakat. Biasanya diketahui itu setelah dilakukan pemeriksaan ke dokter. Nah, gejala yang paling gampang terlihat atau mudah terlihat kan ngorok. Dengkuran ya. Disertai dengan wajah yang kelihatan. Mengantuk, seperti facies lelah. adenoid. Saya kira itu. Jadi saya sarankan supaya bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat supaya lebih memperhatikan anak-anaknya. Kalau memang sudah terlihat gejala-gejalanya, segera dibawa ke dokter. Baik, wah. Dan tentunya pemirsa, hipertrofi adenoid ini sendiri adalah salah satu penyakit yang cukup berbahaya begitu dokter. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Solusi Menuju Sehat, dan terima kasih juga sudah hadir di Solusi Menuju Sehat yaitu AKBP Dr. Benyamin, FL Sitio, MSc, SPTHTKL, dokter yang saat ini pemirsa bertugas di Bedokes Polda Sulteng dan juga sebagai Ketua Komda PGPKT. Dan akhir kata pemirsa, jaga kesehatan Anda dan jaga kesehatan keluarga Anda. Saya Krisna Detokau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.